Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina. Mabarik lana fi amalina wa wadifatina. Mabarik lana fi ma'ataitana. Allahumma rabbana gfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asana bima'ruf innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang berbahagia, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di channel Facebook. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat dan nikmatnya. Kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita hari ini. Semoga semua yang kita lakukan Allah catat, Allah terima sebagai amal kebaikan yang berpahala dan bisa menjadi penambah kebaikan kelak di hari kiamat. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini pengajian ngaso kita, ngaji sore di pembacaan kitab Syarah Nasaihul Ibad. Kita masih di bab Al-Khumasi, di makalah yang ke-15 di bagian akhir, yang makalah sudah kita kaji dari 2 kali pertemuan yang lalu, dan ada penjelasan syarah dari Syekh Nawawi Al-Bantani pada bagian akhir dari makalah ke-15 tentang berfikir. Annal fikrah fi khamsati aujuhin, ya, sampai pada berfikir yang terakhir bahwa wa fikratun fi taqsiri nafsihi anit ta'ah ma ihsanillahi ilaihi yatawalladu minhal haya. Pada bagian akhir berfikir tentang kelemahan diri sendiri dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'a ihsanillahi ilaihi, bersamaan dengan itu ada kebaikan dari Allah yang tidak pernah henti. Nah, berfikir inilah yang jadi menghasilkan, melahirkan al-haya, rasa malu kepada Allah. Nah, ini yang sudah kita baca di kitab Al-Munabbihatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai pada penjelasan itu. Nah, sekarang ini nggak ada di PDF-nya, tapi ini adanya di yang kalau baca kitab cetakan, ini kitab Syarah Nasaihul Ibad, ini ada penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ay wa hadat tafakkuru yazidu fi khaufika minallahi ta'ala wa yahmiluka ala laumi nafsika wa tawbihiha wa mujanabatit taqsiri wa mulazamatit tashmiri. Ini penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa hadat tafakkur, berfikir tentang kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti. Mulai kalau kita hitung kebaikan Allah, Allah ciptakan kita sebagai manusia, Allah ciptakan kita sebagai dengan sosok yang utuh sempurna,
Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita semuanya. Begitu banyak kebaikan yang kita terima. Sementara kita masih mengalami taksir. Ada kemalasan, kekurangan dalam beribadah, dalam mentaati Allah. Padahal Allah telah memberi segalanya. Sedangkan kita ketika diperintah Allah, itu banyak alasannya. Nah, wahadat tafakkur, berfikir yang demikian ini, yazidu, akan menambah fi khaufika, menambah rasa takutmu minallahi ta'ala. Jadi berfikir tentang kebaikan yang Allah berikan, nah, dan berbarengan dengan kesadaran kelemahan, kekurangan kita dalam memenuhi panggilan dan seruan Allah. Itu yang pertama, kata Syekh Nawawi, akan menambah rasa takut kepada Allah. Jadi orang sudah banyak diberi, tapi tidak banyak perintah yang dikerjakan. Ini pertama, akan menambah rasa takut kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, jadi makanya kalau kita pengen menumbuhkan rasa takut, ya takut itu pada diri kita sendiri misalnya. Jadi kekurangan kita dalam memenuhi panggilan Allah misalnya. Kalau kita list, apa sih panggilan Allah pada diri kita sebagai manusia, sebagai mukmin, sebagai muslim? Misalnya panggilan sholat 5 waktu, misalnya gitu kan. Panggilan menunaikan rukun Islam yang 5, itu kalau itu standar. Lalu seruan agar tidak melanggar, tidak mendekati larangan-larangan Allah, itu juga tentang kepatuhan, ketaatan. Nah ini, jadi pertama menambah rasa takut. Yang kedua, wa yahmiluka ala laumi nafsika wa taubihiha. Yang kedua adalah, ini yang kalau nggak hati-hati juga akan bisa membuat jadi orang inferior, bahwa orang merasa mendapatkan banyak kebaikan tapi kurang berbuat baik, itu akan membawamu yahmiluka ala laumi nafsika, pada sikap menyalahkan diri sendiri, wa taubihiha, dan mencela diri sendiri. Ini juga harus hati-hati juga sih, kalau orang terlalu menyalahkan diri sendiri, nanti akan berakibat pada sikap minder. Tapi kalau misalnya orang yang senantiasa memuji diri sendiri, ini bisa jadi gurur, bisa jadi GR, bisa jadi overconfident yang tidak pada tempatnya. Misalnya selalu merasa dirinya telah berbuat baik, selalu merasa dirinya orang lebih baik dari yang lain. Ini bahaya. Nah, kalau menggunakan jadi kalkulasi cara berhitung, jadi kebaikan yang kita lakukan kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah, dibandingkan dengan karunia Allah, kebaikan Allah pada diri kita. Jadi kalau pembandingan itu, kata Syekh Nawawi, akan sama dengan pertama, menambah rasa takut kepada Allah. Yang kedua, perbandingan itu akan membawa seseorang pada sikap menyalahkan diri sendiri dan mencela diri sendiri. Ini karena keseringan lebih suka menyalahkan orang lain, ya. Menyalahkan diri sendiri itu berat. Jadi ini yang kedua. Jadi sikap akhirnya orang akan berkesimpulan bahwa dirinya tidak sebaik, itu kan. Ya, tidak sebaik yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya ada salah satu ayat yang berbunyi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang ketiga, ya, dari perbandingan itu antara kepatuhan kita kepada Allah dengan karunia Allah. Yang ketiga, akan menimbulkan wa mujanabatit taksir. Wa mujanabatit taksir, dan sikap upaya untuk menjauhi sikap yang lalai, taksir, yang
kurang dalam kebaikan. Orang yang taksir itu bisa maknanya juga mudah melanggar aturan, lalai, salah itu. Ini akan dihindari karena sekali lagi, jadi orang akan bisa terbentuk menjadi orang baik di antaranya kalau dia menyadari ada kebaikan dari pihak lain pada dirinya. Orang akan malu berbuat buruk karena dia telah merasa, meyakini ada kebaikan yang dia dapatkan dari pihak lain. Yang ketiga, yang keempat, wa mulazamati tashmir. Jadi membuat tadi kalkulasi perbandingan antara kebaikan Allah dengan kepatuhan kepada Allah. Yang keempatnya adakah akan mendorong orang, akan mengkondisikan orang, akan memaksa seorang untuk mulazamati tashmir, untuk komitmen, untuk disiplin dalam bahkan ini ada semacam tashmir itu sampai pada tingkat lembur, itu istilahnya itu ya. Jadi memaksimalkan lebih dari mujahadah. Jadi sampai misalnya nggak cukup merasa hanya sholatnya itu sholat fardu, sehingga dia perlu menambah dengan sholat malam, dengan sholat sunnah, dan lain-lain. Jadi karena menyadari bahwa sudah banyak mendapatkan kebaikan, tapi masih kurang melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dan misalnya contoh kalau mulazamati tashmir ini, yang Nabi ungkapkan ketika Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, lalu Aisyah menegur, lah kan sudah diampuni Allah, kenapa masih begitu gitu kan. Maka karena merasa mendapatkan banyak kebaikan, maka Nabi ungkapkan, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apa aku gak pengen jadi hamba yang bersyukur. Jadi semangat bersyukur. Bersyukur ini kan biasanya karena orang telah merasa mendapatkan banyak kebaikan. Nah, sampai karena orang bersyukur, akhirnya dia akan melakukan hal-hal yang agak kesannya memaksa diri. Jadi ada mujahadah, ada keseriusan, kesungguh-sungguhan sampai ya memaksimalkan potensi. Dan itu secara naluri manusia kalau ada tendensi bersyukur, itu yang akan bisa berbuat baik melebihi yang biasa dilakukan atau yang mungkin biasa dilakukan. Misalnya contoh kan, saya sering mencontohkan yang sederhana begini. Jadi kalau kita mau ngasih kepada orang lain, misalnya ngasih pengamen lah itu. Jadi kalau kita mau misalnya di kendaraan atau sedang makan di resto atau apa, itu ada pengamen. Kalau kita merasa berterima kasih kepada pengamen yang lagunya bagus, kita terhibur, kita terpuaskan, tentu cara ngasihnya, jumlah ngasihnya berbeda dengan pengamen yang lagunya nggak enak, yang kedatangannya mengganggu, sehingga cepat-cepat dikasih agar cepat pergi. Ya, kalau yang pernah ngalamin itu bisa membandingkan kan. Kalau ngasih pengamen yang agar cepat pergi, ya itu biasanya ya nggak besar-besar amat. Tapi kalau ngasih pengamen yang kita merasa terhibur, merasa bersyukur, merasa berterima kasih, sampai apalagi request mintanya dikasih, nah biasanya ngasihnya tidak sama dengan ngasih pengamen yang agar pengamen itu segera pergi, gitu kan. Ya itulah yang kalau saya memahami bahwa tendensi bersyukur, itu tendensi karena telah mendapatkan kebaikan dari pihak lain itu, ini yang poin keempat, akan mulazamati tashmir. Jadi orang akan meningkatkan ibadahnya, meningkatkan kebaikannya, meningkatkan kepatuhannya. Nah, kemudian qala al-muallif wa minha an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nadharihi ilaika. Wa minha, dan di antara berfikir ya, tentang bagian akhir ya, berfikir tentang kekurangan diri sendiri, taksiri nafsihi, dan ihsanillahi ilaihi,
Jadi kebaikan Allah pada dirinya dan kelemahannya dalam menjalankan perintah Allah, wa minha, dan diantaranya adalah antatafakkaro, engkau berpikir fi ihatati ilmillahi bika, berpikir tentang jangkauan ilmu Allah pada dirimu. Jadi jangkauan ilmu Allah pada dirimu, wa nadharihi ilaika, dan pandangan Allah, penglihatan Allah padamu. Jadi berpikir tentang penglihatan Allah, jangkauan ilmu Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi ini kita tutup dulu ininya, share screen-nya aja lah, karena nggak ada di share screen. Jadi ini kalau yang baca kitab, ada firman Allah di surah Qaf ayat ke-16. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah ciptakan manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma tuwaswisu, apa yang sedang menjadi waswasah, menjadi kebingungan, menjadi kegelisahan, menjadi getaran bihi, pada sesuatu itu, nafsuhu, dirinya. Artinya Allah ciptakan manusia dan Allah Maha tahu apa yang sedang menjadi niatan, menjadi keinginan manusia itu. Allah Maha tahu. Ini tentang ilmu Allah ya, pada manusia, jangkauan pengetahuan Allah pada manusia, sampai Allah Maha mengetahui apa yang sedang bergetar, yang menjadi keinginan manusia itu, Allah Maha tahu. Wa nahnu aqrabu, dan aku dan kami aqrabu, lebih dekat ilahi, kepadanya, min hablil warid, daripada urat nadi. Jadi kedekatan Allah dengan manusia lebih dekat dari urat nadi manusia itu sendiri. Ini tentang kedekatan ya, tentang ilmu Allah dalam surah Qaf ayat ke-16. Jadi kalau kita berpikir itu, ya, apa yang luput dari Allah? Jadi ini kalau dalam pengembangan kepribadian ini bisa setidaknya menimbulkan dua sikap. Yang pertama ada tadi rasa malu ketika berbuat salah, tapi juga membuat orang senantiasa percaya diri karena tidak akan pernah sendiri. Jadi you are never alone ya. Jadi kamu nggak akan you are never walk alone ya. Kamu nggak akan berjalan sendirian, karena ada Allah yang senantiasa melihat, memperhatikan, membersamai. Begitu juga dalam surah Al-Hadid ayat keempat, wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ini potongan dari surah Al-Hadid, jadi surah ke-57 ya, Al-Hadid ayat keempat, wa huwa ma'akum, dan dialah Allah bersamamu, aynama kuntum, dimanapun kamu berada. Jadi dimanapun kamu berada, ini disebut dengan ma'iyah ammah, jadi kebersamaan Allah yang secara umum. Jadi nggak akan pernah manusia itu luput, lepas dari ilmu Allah. Aynama kuntum, dimanapun kamu berada, wallahu, dan Allah bima ta'maluna basir. Ini kalau menjadi keyakinan bahwa apa yang kita lakukan, Allah Maha melihat, Allah Maha memperhatikan. Dimanapun kita berada, Allah akan senantiasa membersamai, mengiringi. Maka sekali lagi ini akan membuat orang punya rasa percaya diri, tidak akan pernah merasa sendiri, karena senantiasa ada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat yang lain, di Al-Mujadil ayat ke-7, Al-Mujadilah surah ke-58, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard
Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Al-ayah seterusnya, wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Lanjutan ayatnya. Ayat ke-7 surah ke-58 Allah berfirman, alam taro, tidakkah engkau melihat, memperhatikan, annallaha, bahwasannya Allah, ya'lamu, Allah mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Maha tahu yang ada di langit, ada di bumi. Ini tentang kesadaran tentang ilmu Allah. Jadi sekali lagi ini yang akan membantu rasa percaya diri orang yang tidak akan pernah merasa sendirian, sekaligus bisa menjadi protektor agar orang itu tidak mudah melakukan kesalahan karena yakin ada penglihatan Allah yang senantiasa memantau. Ma yakunu, tidak pernah ada min najwa, pembicaraan rahasia, salah satin, 3 orang. Kalau ada orang bertiga ngomong sembunyi-sembunyi, ngomong najwa rahasia, illa huwa rabi'uhum, maka pasti Allah lah yang keempatnya. Jadi yang keempatnya, al-ayah. Nah ini, berfikir ini, kata Syekh Nawawi, wahadat tafakkur, berfikir tentang ilmu Allah, tentang jangkauan, pengetahuan Allah, tentang proteksi dari Allah. Ini berpikir-pikir begini ini, kata Syekh Nawawi, samrotuhu, buahnya, kalau orang mau mikir demikian, buahnya adalah antastahiyya, kamu akan merasa malu minallahi, kepada Allah, an yaroka haitsunahaka. Jadi malu kalau Allah melihatmu di tempat yang Allah melarangmu. Jadi dia malu ketika ada tempat terlarang. Jadi misalnya ya tempat-tempat yang tanda kutip misalnya kan, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat terlarang. Itu ada rasa malu karena meyakini bahwa ilmu Allah, penglihatan Allah itu menjangkau dimanapun orang itu berada, sehingga ini secara naluri manusia itu ya. Jadi Allah berikan fitrah manusia itu nggak mau ketahuan keburukannya atau tidak mau ketahuan berada di tempat yang buruk. Jadi kalau orang masih memiliki fitrah yang baik misalnya lah. Jadi kita saja ini kalau ketahuan sama teman kita berada di tempat yang menurut teman kita itu nggak bagus, misalnya, kurang elok misalnya lah. Misalnya gitu kan, misalnya orang makan di tempat yang teman kita nggak suka. Itu rasanya juga nggak enak begitu kita tahu teman kita ngelihat kita ada di tempat makan yang orang teman itu nggak suka, misalnya. Itu aja kan secara naluri ya manusia gitu. Ya manusia itu punya naluri, jadi nggak mau ketahuan berada di tempat yang tidak disukai oleh orang yang melihatnya. Misalnya contoh kalau misalnya orang tua misalnya dengan anak, ya secara naluri anak itu nggak mau ketahuan oleh orang tuanya berada di tempat yang orang tua nggak suka. Misalnya kalau zaman dulu kan, zaman generasi yang ya, generasi mall ya. Misalnya waktunya sekolah ada di mall, itu kalau ketahuan orang tua, nah itu udah takut, udah malu gitu kan. Ketahuan Pak Guru misalnya zaman itu generasi nge-mall. Nah, kalau ada berikutnya ada generasi warnet, ya akan malu, akan nggak enak kalau ketahuan ada misalnya main di warnet, misalnya gitu kan. Nah, ini naluri. Nah, sama manusia begitu, apalagi kepada Allah. Makanya ketika begitu orang menyadari dan meyakini ilmu Allah yang demikian, maka akan punya proteksi pada dirinya untuk tidak mau berada di tempat yang Allah tidak menyukainya. Jadi antastahi minallahi an yaraka haitsunahaka. Jadi kalau sampai ketahuan
berada di tempat yang Allah tidak menyukainya. Sebagaimana jadi pengalaman zaman sekolah kan, nggak mau ketahuan oleh Pak Guru kalau kita misalnya nongkrong di mall. Nggak mau ketahuan sama orang tua kalau ketahuan nongkrong di warnet, misalnya gitu kan. Ya begitulah. Ada ini insting Allah berikan pada kita. Jadi rasa malu ketahuan di tempat yang tidak disukai. Nah, itu. Au yafkiduka haitsu amaroka. Ada juga malu kalau tidak ditemukan di tempat yang Allah memerintahmu. Jadi misalnya kalau zaman sekolah gitu kan, ya harusnya malu ketika anak sekolah pasti absen nggak ada. Harusnya ada di absen, tiba-tiba nggak ada. Atau misalnya ketika kegiatan outing udah dari sekolah udah jalan, tiba-tiba di tempat tujuan nggak ada. Nah, ini merasa malu kalau sampai di tempat yang harusnya ada itu tidak ada. Jadi misalnya dulu zaman sekolah begitu kan ya, semuanya kita. Jadi kalau berada di tempat yang terlarang ya pasti akan ada beban dalam perasaan, itu nggak enak. Nah, begitu juga kalau misalnya itu kan di tempat yang harusnya ada lalu kita tidak ada, belum ada misalnya kan, dijanjikan akan kumpul jam misalnya kumpul pagi jam 10. Itu pastilah sebelum jam 10 atau jam 10 masih jauh dari tempat ngumpul itu udah rasanya udah gelisah. Apalagi sampai tidak bisa berada di tempat ngumpul itu pada waktunya. Itu secara naluri manusia itu akan merasa malu. Nah, demikian juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang meyakini ilmu Allah, merenungkan tentang jangkauan penglihatan ilmu Allah pada manusia ini, maka akan, jadi kalau Syekh Nawawi mengatakan, rasa malu kalau ditemukan di tempat terlarang atau tidak ditemukan di perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya definisi takwa itu gitu kan, jadi menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah. Wa minha, dan diantaranya berfikir adalah antatafakkara fiyadil hayati dunya wa kasrati ashghaliha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha. Nah, di antara berfikir yang juga dianjurkan di sini, Syekh Nawawi menganjurkan berfikir antatafakkara, engkau berfikir fiyadil hayati dunya, berfikir tentang kehidupan dunia. Dunia itu apa? Nah, dunia ini apa? Jadi kalau tidak mendapatkan jawaban yang tepat, misalnya begitu menganggap dunia ini adalah segala-galanya, ya udah, akhirnya habis untuk urusan dunia. Kalau bisa mendapatkan jawaban bahwa dunia ini adalah tempat orang untuk mencari bekal agar melanjutkan kehidupan berikutnya bisa lebih nyaman. Nah, juga lain lagi kan, yang sering disebut ad-dunya mazra'atul akhirah misalnya, dan lain sebagainya. Nah, atau misalnya dunia ini kalau di sini wa kasrati ashghaliha, nah, dunia ini banyak kesibukannya. Jadi tempat orang sibuk, makanya kalau di dunia kok nganggur itu ya rugi. Dunia ini tempat kesibukan. Tinggal apakah kesibukan itu relevan, produktif dengan rute perjalanan hidup kita. Jadi kalau kesibukan yang tidak relevan dengan rute kehidupan kita, ya harusnya bisa dipertimbangkan. Jadi setiap orang itu kan punya program ke depan. Jadi rute hidupnya itu kemana. Kalau ada aktivitas yang tidak relevan, nggak nyambung dengan proyek berikutnya, ya harusnya bisa dievaluasi. Misalnya gini, jadi kenapa sih kalau anak masih kecil suruh sekolah? Kenapa ketika muda disuruh banyak bekerja, banyak berusaha? Nah, itu kan karena orang-orang diingatkan pada nanti kalau sudah tua, sudah tua, nah itu
saatnya orang memerlukan banyak, gitu kan, banyak kebaikan-kebaikan. Nah, kalau dia tidak menanam kebaikan di masa mudanya, ya nanti akan panen kebaikan dari mana misalnya. Atau misalnya proyek terdekat misalnya. Misalnya ketika orang mau punya hajat apa, maka aktivitas sebelum hajat itu ya akan dievaluasi. Kalau nggak nyambung dengan hajat terdekatnya, ya akan ditinggalkan. Jadi tentang waqasrati asyghaliha, bahwa dunia ini sibuk. Dunia ini sibuk. Nah, tinggal pilih kesibukan yang bermanfaat, yang relevan dengan rute hidup kita. Wasur'ati zawaliha, dan dunia ini sur'ati zawaliha, cepat berlalu. Nah, apalagi bagi orang yang sibuk. Bagi orang sibuk itu dunia itu cepat banget. Tiba-tiba baru pagi, baru sebentar, tiba-tiba udah siang. Siang kerjaan belum selesai, kesibukan belum selesai, udah sore. Udah malam, cepat banget berlalu. Itu bagi orang sibuk. Tapi bagi orang yang tidak sibuk, dunia itu lama banget kan. Makanya kalau puasa itu, karena nggak banyak dikerjakan, rasanya kok hari panjang banget. Tapi kalau banyak kesibukan, ya sangat cepat berlalu. Yaitu tentang relativitas. Ya. Tapi kalau hakikatnya ya memang dunia ini cepat berlalu. Jadi orangnya yang pergi duluan, atau harta dunia yang habis duluan. Pilihannya itu. Banyak orang yang hartanya banyak, tapi pemiliknya sudah pergi duluan. Ada yang begitu kan? Ada orang yang orangnya masih ada, tapi hartanya udah habis duluan. Ya, pilihannya itu. Siapa yang cepat duluan pergi? Hartanya apa orangnya? Wasur ati zawaliha. Tapi dunia. Wafil akhirah, dan tentang akhirat. Wa na'imiha wa dawamiha. Jadi nikmatnya dan keabadiannya. Jadi sering diingatkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Sehingga misalnya bagi mereka yang faham dengan teori itu, akhirat lebih kekal. Nah, pertama, dia akan jadikan seluruh dunia ini untuk menjadi investasi akhirat. Karena yakin bahwa akhirat abadi dan kekal. Jadi bukan kebalikannya, bukan menjadikan akhirat untuk dunia. Bahkan misalnya, karena yakin akhirat khairu wa abqa, maka dalam mengharapkan balasan, itu juga maunya balasan akhirat, gak mau balasan dunia. Dan ceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, itu yang selalu berharap jadi mau dapat balasan akhirat. Sehingga dalam cerita ketika Aisyah radhiyallahu anha itu bersedekah, lalu penerima sedekah itu membalas sedekah Aisyah gitu. Jadi kan ada adabnya begitu kan, kalau kita dikasih sedekah sama seseorang, maka kalau bisa ya balaslah. Fa'idha khuyitum bitahiyatin fahayu biasana mina uruduha. Jadi kalau mendapatkan kebaikan sedekah orang lain, ya kalau bisa membalas ya dibalas. Ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu sangat takut kalau mendapatkan balasan dari kebaikan yang dia lakukan di dunia ini. Jadi sehingga ketika bersedekah mendapatkan balasan dari penerima sedekah, jadi takutin khawatir nanti di akhiratnya nggak punya lagi balasan. Itu karena yakinnya bahwa khairu wa abqa. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi gimana kalau seandainya kita nggak berharap balasan dunia tapi dapat, ya nggak ditolak juga. Jadi misalnya contoh kayak para mujahid di masa Nabi, mereka berjihad fisabilillah, tapi mereka juga tidak menolak ketika mendapatkan ghanimah dari perjuangannya itu ya. Tapi tetap yang harus kalau mau dibikin mana yang lebih utama, harusnya yang digarisbawahi adalah balasan itu akhirat. Balasan itu balasan akhirat. Nah, tapi juga tidak menolak ketika mendapatkan balasan dunia.
Nah, yang bahaya adalah orang mencari balasan dunia, apalagi sampai mengorbankan akhirat, itu yang bahaya. Nah, untuk menjelaskan tema ini tentang tafakkur fiyadil hayati dunya wa kasrati asghaliha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirah wa na'imha wa dawamiha. Kalau yang Anda baca kitabnya, berpikir itu diantara dalil ayat Al-Quran ini jarang-jarang Syekh Nawawi Al-Bantani menggunakan, menukil dalil-dalil ini jarang. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ini surah Al-Baqarah, surah tentang khamr, tentang minuman keras. Ayat ke-219 dan awal 220. Dari ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yus'alunaka madza yunfikuna qulil 'afu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Makanya di sebagian mushaf itu meskipun selesai ayat 219 ditatafakkarun, tapi di sebagian mushaf itu ditulisnya ini tidak wakaf. Wakafnya fid dunya wal akhirah. Jadi setelah Allah menerangkan tentang khamr, minuman keras dan judi, juga tentang infak, bersedekah, lalu ditutup ayat dengan kadzalika, begitulah, yubayyinullah, Allah menjelaskan, lakum, pada kalian semuanya, al-ayat, Allah terangkan ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian itu berpikir. Jadi berpikir fit dunya wal akhirah, berpikir tentang dunia dan akhirat. Kalau berpikir tentang akhirat, ya tadi, yang akan mengubah orang yang tadinya malas menjadi bersemangat, yang tadinya merasa itu kan sudah berbuat baik merasa jadi kurang baik, yang membuat orang menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau orang berpikir akhirat. Kalau berpikir dunia, ya kalau ini yang menjadi PR kaum muslimin ya. Jadi berpikir dunia, kan dunia itu doa kita, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia juga harus yang baik, ya. Dunia harus yang hasanah. Ya, bagaimana agar dunia itu hasanah? Nah, di antara yang menjadi PR kaum muslimin adalah hari ini adalah lemahnya inovasi kaum muslimin dalam mengelola urusan dunia. Ini hampir produk-produk inovasi dunia hari ini kan nyaris ya, hampir semuanya itu dari luar dunia Islam. Ini tantangan kita ya. Padahal yang memiliki ayat-ayat tentang anjuran berpikir, agama yang bahkan mensyaratkan akal dalam melaksanakan agama itu adanya di Islam. Kalau di agama lain kan bahkan ada slogan. Jadi jangan berpikir kalau membaca kitab suci. Itu kan kalau kita justru dalam membaca kitab suci banyak mikir gitu. Nah, dari berpikir itulah nanti orang akan bisa mengamalkan agama dengan baik. Orang dengan berpikir akan, kalau dalam urusan dunia, akan bisa melakukan inovasi, kreasi, dan sebagainya. Cuman kita punya persoalan di Indonesia ini, ada slogan masyarakat yang emang gua pikirin, ini EGP ini bahaya. EGP itu ya slogan keterbelakangan. Harusnya kalau slogan masyarakat maju itu ya dengan berpikir ya. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau sederhananya ya, kalau ayat 219, 220 surah Al-Baqarah ini, jadi
219 itu tentang Homer dan judi, tapi penutupnya dengan agar kalian berpikir, lalu di awal 220 fid dunya wal akhirah. Berpikir tentang dunia dan akhirat. Nah, dengan cara itu nanti orang akan bisa membuat rute perjalanan hidupnya karena punya gambaran tentang fid dunya wal akhirah. Oke, itu di antara ayat yang dinukil oleh Syekh Nawawi. Ayat yang lain, dakwah qala ta'ala, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini surah Al-A'la ya. Surah Al-A'la ini surat yang dianjurkan dibaca ketika sholat witir, dianjurkan dibaca sering dibaca dalam sholat Jumat ya. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasalla. Ayat ke 16-17 ada firman Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Jadi kalau ayat sebelumnya itu fadzakir sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabul ashqa. Kalau tengah-tengah itu kok ya, surah Al-A'la ayat ke-16-17. Nah, sebelumnya itu nyambungnya ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi sungguh beruntung orang yang tazakka, orang yang senantiasa membersihkan dirinya dari hal-hal yang tercela. Jadi ini tazakka itu jadi membersihkan diri dari yang tercela. Seperti misalnya kalau ilmu petani, jadi petani itu sebelum menanam benih itu lahannya sudah dibersihkan dari potensi-potensi hama. Tapi ya pohon sudah berdiri pun itu juga potensi gangguan pada ini. Kalau tanaman pohon saja, pohon itu kan di antara makhluk Allah yang tumbuh berkembang tapi juga tidak punya keinginan. Ya, namanya pohon. Itu saja kalau pohon itu makin besar, itu ada aja tiba-tiba ada benalu, ada apa yang mengganggunya gitu. Nah, itu jadi bahwa ini makanya kenapa harus tazakka senantiasa membersihkan diri, karena ya manusia itu ya pasti ada potensi gangguan yang mengotori hidupnya. Nah, di surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Tazakka lalu diikuti dengan ingat Allah dan sholat. Nah, tapi ya itu godaannya, bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih memprioritaskan dunia. Ini tabiat manusia. Jadi karena memang dunia yang real, sedangkan akhirat masih nanti. Ini antara kenyataan dengan keyakinan itu yang harus beradu. Mana yang lebih kuat? Kenyataan apa keyakinan? Dunia adalah kenyataan yang manusia hadapi. Akhirat adalah keyakinan. Nah, kalau di soal tertulis ya orang bisa menjawab kekuatan mana kenyataan dengan keyakinan. Kalau masih tertulis orang akan mengatakan bahwa keyakinan lebih kuat daripada kenyataan. Tapi ketika dalam kehidupan prakteknya ya sering-sering jadi kenyataan itu bisa mengubah keyakinan. Ini bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat lebih baik, lebih kekal. Ini surah Al-A'la, surah yang sering kita dengar ya. Nah, kalau sholat witir, sholat Jumat itu ya dianjurkan surah Al-A'la. Qala ta'ala, Allah berfirman,
wa ma hadil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad darul akhirat lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Ini surah Al-Ankabut, surah 29 ayat ke-64. Surah 29 64 ada firman Allah, wa ma hadil hayatud dunya, tiadalah kehidupan dunia ini illa lahun, kecuali lahun, kelalaian. Lahun walaibun, dan permainan. Ya, dunia itu ya isinya kalau nggak diformat dengan baik, dunia itu akan membuat orang terlena. Lahun. Nah, tiba-tiba bisa contoh kan kayak sekarang, tiba-tiba sudah sore, nanti bagus sore, tiba-tiba sudah malam, orang terlena. Nah, walaibun, dunia itu ya kayak orang main-main aja. Nah, ini makanya agama memberikan format agar dunia yang oleh orang-orang dijadikan hanya sebagai tempat lalai dan bermain itu, oleh agama jadi diajarkan cara menggunakan dunia ini tidak sekedar tempat main, tempat terlena, tapi dunia ini menjadi tempat yang sangat signifikan, sangat penting bagi perjalanan manusia selanjutnya. Makanya saya sering mengingatkan diri sendiri bahwa dunia ini sangat mahal. Buktinya kalau ada orang yang diambang sakaratul maut, yang mereka minta adalah agar bisa dikasih kesempatan di dunia ini. Bahkan dalam cerita tentang syuhada itu ya, orang yang mati syahid, itu ketika Allah tawari, jadi apa yang misalnya mau diminta itu ya. Kalau yang dia minta adalah, kalau boleh sih minta agar bisa balik lagi ke dunia. Jadi kita ada yang begitu kan. Jadi ini tentang mahalnya dunia. Jadi ketika orang bisa memformat dengan baik, tapi kalau tidak, dunia ini hanya menjadi tempat yang melenakan dan membuat orang menjadi tempat orang bermain, bersenda gurau. Lahun walaibun. Wa innad darul akhirah, dan sungguhnya rumah akhirat adalah lahiyal hayawan, adalah kehidupan hakiki. Ini kalau di Quran terjemah surah Al-Ankabut ayat ayat ke-20, ayat ke-64 ya. Surah 29 64. Kalau terjemahan resmi Departemen Agama. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Jadi ini terjemahannya di terjemahan Departemen Agama. Ya, ini kalau sekali lagi bahwa godaan kita dalam untuk memposisikan, menempatkan dunia adalah kenyataan kita hadapi, akhirat adalah keyakinan. Nah, kalau kita bisa gabungkan keduanya, bahwa untuk mendapatkan bekal nanti akhirat, kehidupan hakiki itu hanya bisa didapatkan selama di dunia ini, sehingga ya akan memformat dunia ini menjadi sesuatu yang sangat mahal. Ini kata Syekh Nawawi, wahadat tafakkur, berpikir tentang dunia dan akhirat, berpikir bahwa dunia sementara, akhirat abadi, berpikir bahwa akhirat lebih kekal, lebih baik daripada dunia, kata Syekh Nawawi, yusmiru, akan membuahkan laka bagimu az-zuhda fid dunya, zuhud, jadi tidak rakus dalam urusan dunia. Artinya kalau dia punya dunia, maka akan segera dia konversi, investasikan untuk akhirat. Jadi kayak misalnya gini, kalau Pak Joni misalnya kan mau ke luar negeri, mau umroh misalnya, maka
ketika ada rezeki dikit-dikit, maka rezeki itu akan dikonversi agar bisa nanti buat bekal umroh ketika di tanah suci, yang gitu kan. Dikonversi. Nah, itu padahal umroh hanya paling 10 hari pulang. Bagaimana itu perjalanannya nggak balik pulang lagi? Itu kan kalau orang berpikir begitu, maka apa yang dia punya di dunia ini akan dia konversi, investasikan untuk nanti. Itu yang yang menjadi zuhud. Jadi zuhud ini ilmunya orang kaya. Jadi kalau miskin nggak bisa zuhud. Kalau miskin ya pas-pasan emang adanya itu kan. Orang zuhud ini orang kaya, dia punya dunia yang banyak, tapi dia hanya ambil sedikit, yang sisanya dia gunakan untuk nanti, untuk akhirat. Itu zuhud kan. Jadi bukannya zuhud itu orang yang nggak mau dunia, ya emang dia ada di dunia, ya, tapi dia menjadikan dunia untuk bekal akhirat. Oke, jadi ini berpikir itu. Warrogebat ya, atafakkur jismilaka az-zuhda fitun warrogebata fil akhirah. Jadi berpikir ini akan, jadi yang pertama bikin zuhud, urusan dunia nggak rakus. Ini kan kalau orang rakus kan ya naudzubillah min dzalik inilah. Jadi celaka derita dunia hari ini kan karena kerakusan manusia. Termasuk yang terbaru misalnya itu ya. Yang di apa itu di Batam itu ya. Ini kerakusan ini. Termasuk yang nggak pernah berhenti, yang belum berhenti sampai hari ini, tentang korupsi. Itu kan ya, korupsi ini kan karena kenapa? Karena kerakusan, bukannya karena kesempatan. Begitu orang rakus, maka dia ciptakan peluang untuk bisa korupsi. Nah, nanti bagaimana kalau mau menghentikan korupsi? Ya, diantaranya harus ada revolusi mental bahwa, gitu, manusia itu ya kenapa saya harus rakus sih? Toh yang manusia perlukan dalam hidup itu apa sih? Bahkan nanti kalau meninggalkan dunia, itu kan ya, hanya kain kafan gitu, gak yang lain semuanya ditinggalin. Nah, ini padahal dunia itu kan yang halalnya saja itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau yang haram ini akan jadi penderitaan. Ini zuhud ini ya, ini kan jadi dari buah dari berpikir tentang dunia yang sementara dan akhirat yang abadi. Warrogbata fil akhirah. Dia berpikir itu akan membuat orang cinta akhirat. Jadi punya semangat besar untuk mempersiapkan akhirat. Karena udah mulai kebayang misalnya indahnya surga itu seperti apa, bahaya neraka seperti apa, penderitaan nanti di padang mahsyar kayak apa, gitu kan. Melewati jembatan Sirat di atas jahanam itu bagaimana. Nah, begitu panorama akhiratnya, dia gambar, dia visualkan dengan jelas. Nah, kemudian segera dilakukan persiapan-persiapan agar dalam menghadapi kesulitan itu bisa sukses. Itu kan dengan akhirnya dunia penting gitu. Tapi untuk bekal akhirat. Wa minha, dan diantaranya adalah antatafakkara fi nuzulil mauti wa husulil hasrati wan nadamati ba'dal faut. Ini diantara juga yang Syekh Nawawi anjurkan. Nah, ini tentang berpikir, ini penjelasan Syekh Nawawi. Jadi setelah yang disampaikan oleh para ulama tentang at-tafakkuru fi al-khamsati aujuhin, ini Syekh Nawawi menambahkan, di antara yang dianjurkan adalah tatafakkara, berpikir fi nuzulil mauti. Berpikir tentang datangnya kematian. Nah, ini kan tamu yang nggak pakai perjanjian. Jadi mati ini nggak usah nunggu sakit. Mati nggak usah nunggu tua, siapapun. Nah, itu kan sampai ada yang menyebutkan, membuat istilah bahwa kematian itu adalah pakaian yang dipakai cocok untuk semua usia, semua bangsa, nggak pandang bulu. Semuanya kalau mati pantas aja, meskipun yang hidup kaget. Ini tentang nuzulil maut. Wahusulil hasroh, dan adanya hasroh, merasa rugi.
kalau di innal usla fi khusrin, jadi kerugian. Kenapa orang rugi? Orang rugi itu kalau dalam kehidupan adalah orang yang punya kesempatan, nah, orang yang punya kesempatan untung, atau orang yang menukar. Ya. Rugi itu adalah orang yang menukar barang berharga dengan barang yang tidak berharga. Rugi kan dalam ini bahasa rugi itu kan bahasa kalkulasi dagang. Misalnya barang yang harusnya dijual 1.000, dia jual 500, jual rugi kan. Nah, tapi yang beli untung. Nah, kalau sebaliknya, barang yang harganya 1.000 dibeli 5.000, maka pembelinya rugi, penjualnya untung. Nah, kenapa orang itu sampai mengalami kerugian? Nah, kerugian, nah ini kan karena bisa jadi kan, dia salah dalam mengukur antara dunia dengan akhirat. Misalnya bahkan, naudzubillah min dzalik, yang paling fatal adalah menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Itu kan paling fatal. Makanya mohon maaf misalnya kalau dalam bahasa yang kurang enak itu, kenapa disebut pelacur? Menjual kehormatan untuk mendapatkan dunia. Itu aja namanya. Maka kalau itu misalnya kita pakai kaidah itu, berarti wah bahasanya agak serem kan. Bukan hanya pelacuran moral, pelacuran politik, pelacuran macam-macam ya terjadi juga. Gitu. Artinya orang yang menjual sesuatu yang berharga untuk mendapatkan yang kurang berharga ya kerugian. Ini kalau dalam kalkulasi dunia akhirat. Nah, makanya kalau orang menjual dunia untuk akhirat berapapun, ya itu pasti beruntung. Makanya Nabi menyebut ya sikap sahabat-sahabat itu yang Suhaib Ar-Rumi disebut dengan apa robih, ada malun robih, misalnya gitu kan. Atau apa pujian Nabi kepada sahabat Tolha ibnu Ubaidillah yang menginfakkan kebunnya gitu kan. Nah, disebut dengan malun robih. Wah itu untung besar itu. Orang infak kok untung besar ya. Karena kenapa untung besar? Karena dia mendapatkan keuntungan minimal 700 kali lipat kan itu kan. Maka disebut untung besar. Itu. Jadi berpikir tentang ada kerugian. Kerugian itu adalah ya kalau teori dagangnya adalah orang yang menukar sesuatu yang berharga lalu mendapatkan yang kurang berharga. Wan nadamah, penyesalan. Ba'dal faut. Apa penyesalan? Penyesalan itu biasanya terjadi pada orang yang punya kesempatan tapi tidak digunakan. Kalau kerugian kan tadi orang yang menukar barang berharga dengan yang tidak berharga. Nah, kalau penyesalan adalah situasi di mana orang menyanyiakan kesempatan. Contoh misalnya gitu kan, ya kalau zaman sekolah itu terasa. Jadi udah tahu besok mau ujian. Udah dikasih tahu Pak gurunya misalnya bahwa kisi-kisi ujian dari ini sampai ini. Ada. Waktu malam itu udah ada kesempatan belajar. Udah bukunya sudah disiapkan dan sebagainya. Tapi karena tergoda sama yang lain, akhirnya nggak jadi belajar. Begitu nggak belajar, ternyata pagi hari, nah, itu soal yang buku dilihat itu soalnya keluar semua. Orang menyesal adalah orang yang pernah punya kesempatan, tapi tidak dioptimalkan. Makanya ada istilah, agar nggak menyesal gimana? Mujahadah maksimal. Jadi orang yang tidak menyesal dengan potensinya adalah kalau antara kesempatan dan kemampuan itu sudah habis. Kemampuannya dicurahkan pada kesempatan yang tersedia. Itu kalau udah habis ya udah. Kalau contoh yang mudah begini. Misalnya orang berobat. Nah, tentu kan sering orang berobat itu banyak dikasih pilihan-pilihan. Nah, orang yang tidak menyesal adalah orang yang
mengambil semua peluang itu sesuai dengan kemampuan sampai habis. Sehingga kalau seandainya orang itu gagal, dia tidak menyesal. Itu karena sudah habis-habisan. Tapi kalau masih ada peluang yang tidak diambil, itu pasti akan menimbulkan penyesalan. Kenapa tadi gak ngambil itu ya? Gitu kan? Kenapa tadi gak ngambil itu ya? Jadi itu yang membuat penyesalannya. Atau penyesalan bisa terjadi karena orang melakukan kesalahan, itu juga nyesal. Orang menjadi penyesalan karena ada peluang kebaikan nggak digunakan dari yang bersama. Jadi ini kalau berpikir tentang penyesalan itu ba'dal fauti, setelah berlalu. Harus guyonin para anak-anak itu. Memang penyesalan sudah berlalu, kalau sebelum namanya pendaftaran. Ya semua. Nah, untuk menghindari penyesalan itu penyakit berat. Jadi dalam ilmu psikologi ya, menyesal itu bahkan kalau dia sampai berat, itu bisa menimbulkan psikosomatik ya, penyakit psikis sampai jadi penyakit fisik. Nah, qala ta'ala, qala Allah Ta'ala berfirman tentang ini ya, berpikir tentang kematian, tentang kerugian, tentang penyesalan. Allah berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini Syekh Nawawi Al-Bandani jarang-jarang nih baca kitab beliau itu yang mencantumkan ayat itu agak jarang. Tapi di bab ini banyak. Ini surah Al-Munafikun ayat 9 sampai 11 ya. Firman Allah dari ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Wal Jum'ah ini, Al-Jum'ah ayat ke-8 ya. Qulnal itu Jum'ah ini, berikutnya baru Al-Munafikun. Surah Jum'ah ayat ke-8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakan sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, fa innahum mulaqikum, karena pasti kematian itu akan menemuimu. Jadi kematian pasti akan menemui siapapun yang pernah hidup, pasti akan ketemu kematian. Nah, kalau sudah mati, summa turaddu, lalu kalian akan dikembalikan, dipulangkan ila alimil ghaib, kepada yang maha mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata. Akan dipulangkan kembali kepada Allah. Makanya di hampir semua agama yang saya tahu bahwa mereka meyakini bahwa mati itu manusia kembali pulang menghadap Tuhannya. Maka yang bahaya kan saat kembali menghadap Tuhan, ini bahayanya kalau selama hidup nggak pernah kenal Tuhan. Itu kan jadi berat. Fayunabbi'ukum, lalu alimul ghaibi wasyahada itu memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian pernah lakukan. Ini surah Jum'ah ayat ke-8. Lalu yang berikutnya surah Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul mautu fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ini kalau jadi ayat yang menyuruh manusia untuk tidak terlena oleh harta dan anak. Jadi lalu dia perintahkan untuk berinfak. Nah, kenapa berinfak? Karena ya kalau manusia
sudah datang ajalnya, ya nggak akan bisa ditunda. Nah, kalau orang mau beramal kebaikan dalam waktu singkat dengan jumlah yang besar, dia cuma berinfak. Orang sholat perlu waktu sekian lama, apalagi haji nunggu ada musimnya. Tapi kalau infak, zaman sekarang bisa jadi. Orang cuman mencet handphone, nah udah gitu. Tinggal pencet, enter, udah selesai gitu kan. Itu bisa dalam waktu singkat. Oke, itu ayat-ayat yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, lalu beliau menjelaskan, wa faidatu hadat tafakkur. Manfaat berfikir tentang kematian, tentang kerugian, tentang penyesalan adalah qasrul amal. Qasrul amal ini bisa kita artikan sebagai memfokuskan pikiran. Jadi memfokuskan pikiran, jadi membatasi angan-angan. Jadi mempersingkat angan-angan, bisa dikata kalau mau yang simpel, jadi memfokuskan perhatian. Jadi lebih jelas, jadi hidupnya itu orang hidup yang nggak jelas apa maunya. Kebanyakan maunya itu kan juga bingung. Jadi kalau dari berpikir, setelah orang berpikir tentang kematian ini, kata Syekh Nawawi, buahnya adalah orang akan lebih fokus. Kemudian yang kedua, wa islahul amal. Yang kedua buahnya adalah akan memperbaiki amalnya, diperbaiki, disolehkan. Jadi amalnya akan, kualitasnya secara kualitas akan lebih baik. Makanya alhamdulillah ya, kalau kita perhatikan di negeri kita di Indonesia ini, secara umum ya, kalau orang sudah mulai menyadari tentang kematian, rata-rata itu menjadi orang soleh, menjadi orang baik. Jadi salah satu ini ya patut kita syukuri lah. Bisa jadi orang itu ketika mudanya ada di mana, kayak apa gitu. Insya Allah begitu nanti sudah menjelang, jadi usia-usia kematian itu, insya Allah rata-rata menjadi orang baik. Patut kita syukuri lah. Kalau mau pemilu jadi orang baik, ya kita syukuri juga. Ternyata pemilu bisa membuat orang itu menjadi baik, ya alhamdulillah. Jadi rajin ibadah, rajin ke masjid, alhamdulillah. Pakai peci, pakai kerudungan, alhamdulillah. Jadi jangan dinyinyirin lah, gitu kan. Orang baik kok dinyinyirin. Orang baik ya kita syukuri lah, makin banyak orang baik. Jadi ini kan, jadi Indonesia itu bagusnya gitu. Jadi ada, dan ini kata Syekh Nawawi, jadi kalau orang berpikir tentang kematian, tentang itu, maka ada islahul amal. Jadi amalnya akan lebih soleh, lebih baik lagi. Wa i'daduz zat. Manfaatnya berpikir itu akan mempersiapkan bekal liyaumil ma'ad, mempersiapkan bekal akhirat. Jadi ya itu cerita para selebriti, cerita orang-orang ternama itu kan, ketika mengalami titik balik. Jadi setelah bergelimang dunia yang kayak apa gitu, begitu sudah mentok akhirnya ya, kalau dulu film Deddy Mizwar itu ketika bikin sinetron, kiamat sudah dekat gitu ya. Kiamat sudah dekat, siapa? Andri Taulani. Nah, itu ya cerita tentang titik balik. Begitu orang mulai menyadari akan kematian, akan kiamat ya, alhamdulillah. Jadi orang akan berpikir tentang bekal. I'daduzat. Oke. Kemudian catatan Syekh Nawawi, wayan bagi antas tahdiro inda kulli naw'in minat tafakkur ma yunasibuhu minal ayati wal ahbari wal athar. Wayan bagi, dan sepatutnya, antas tahdiro, engkau menghadirkan, inda kulli naw'in, pada setiap macam minat tafakkur. Kalau berpikir macam apapun, sebaiknya menghadirkan mayunasibuhu, yang relevan, yang cocok, yang pantas, minal ayat. Jadi kalau berpikir dipandu oleh ayat Al-Quran, wal akhbar, dipandu oleh hadis-hadis Nabi, wal asar,
dipandu oleh ungkapan para sahabat tabi'in dan para ulama. Jadi kata Syekh Nawawi, bagusnya kalau berpikir itu jadi menggunakan panduan landasan ayat, hadis maupun ungkapannya para sahabat, para tabi'in, para ulama. Wajtanib, dan jauhilah, hindarilah at-tafakkura fi dzatillah, berpikir tentang zat Allah wa sifatihi, sifat-sifatnya, min haitsu tatlubul mahiyah, jadi dari sisi menuntut mahiyah wujud. Jadi ini berpikir tentang Allah sampai pengen melihat Allah itu harus dihindari. Ya, karena Nabi Musa sekuat itu pun nggak mampu melihat Allah di dunia ini. Jadi, oke, watak kilul kaifiyah, dan merekayasa cara bagaimana Allah itu juga dihindari. Ya, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau kita menghayal tentang apa yang Allah lakukan, nah itu nggak akan ketemu. Waqad ruwiya marfu'an ila Rasulullah, diriwayatkan marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, tafakkaru fi ayatillah, berfikirlah pada ayat-ayat Allah, pada makhluk Allah. Yang dunia Islam kita hari ini yang harusnya berpikir itu ada low order thinking sampai high order thinking. Ada berpikir dasar, ada berpikir tinggi. Ya, berpikir dasar itu yang menghafal, memahami, mengamalkan, itu berpikir dasar. Sebab kalau orang nggak akan bisa mengamalkan kalau nggak paham. Orang nggak paham kalau nggak hafal. Misalnya, ya, ada yang harus kita hafal dalam hidup. Misalnya, kayak misalnya menghafal bacaan sholat, harus dihafal lah. Gitu. Nah, jadi saya pelan-pelan difahami. Kemudian bisa diamalkan, itu urusan ini ya, dan lain sebagainya, ayat-ayat Allah. Atau misalnya kalau dalam tugas menjadi khalifah kan, mengenal nama-nama isi dunia, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Karena kalau orang tidak kenal nama benda itu dengan baik, ya dia tidak akan bisa memperlakukan dengan baik. Jadi kalau yang generasi yang pernah nonton film God Must Be Crazy, film pedalaman Afrika, yang karena nggak tahu bahwa itu botol, bahwa itu mobil tangki air, itu kan cerita itu kan, itu cerita tentang orang nggak tahu namanya, padahal cuma botol aja akhirnya menjadi malapetaka gitu, karena nggak tahu nama. Coba kalau itu tahu namanya botol, ya udah selesai gitu. Ya, botolnya guna buat apa ya? Nanti akan bisa mendaya gunakan dengan baik. Nah ini karena tidak tahu namanya, ya akhirnya nggak paham apa fungsinya. Nah, akhirnya jadi malapetaka, God must be crazy. Deh. Tapi kalau tahu kan, nah nanti sampai pada inovasi. Oke, wala tatafakkaru fillah, dan janganlah kalian berpikir tentang Allah, tentang zat Allah. Fa innakum lan taqduruhu haqqa qadrihi, karena kalian tidak akan mampu menjangkaunya. Ya, gimana mampu orang Allah Maha Kuasa sedangkan manusia maha terbatas segalanya. Ai lam ta'rifu haqqa ma'rifati, kamu nggak akan bisa mengenali zat Allah itu sesungguhnya sampai pada pengenalan yang sesungguhnya, karena keterbatasan manusia. Rahmatullah, jadi waktunya habis sampai sini. Alhamdulillah selesai makalah ke-15, dan ini makalah yang cukup panjang, meskipun makalahnya 5 berpikir al-fikrah ala khamsati aujuh, tapi Syekh Nawawi memberikan syarah penjelasan cukup panjang. InsyaAllah sampai sudah selesai, alhamdulillah selesai. InsyaAllah lah lain waktu pekan depan kelanjutkan pada makalah yang ke-16 InsyaAllah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah pengajian kita sehari-hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya, dan
Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.